Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, good morning my student. I hope you great and good today, okay? Nah, before we start the lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dan mengucapkan basmalah. Amin. Oke adik-adik, kita hari ini akan belajar tentang what time is it pada bab 3 atau chapter 3 pada halaman 33. Ayo kita sama-sama membuka buku LKS-nya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang banyak hal sih, tentang number, tentang nomor, angka, tentang time, tentang jam, tentang day, tentang hari, tentang month, tentang bulan, dan tentang date, tanggal. Nah, tapi kita hari ini khusus akan belajar tentang dua hal dulu. Yang pertama itu numbers, yang artinya angka-angka, nomor, dan time, yaitu waktu. Oke? Oke adik-adik, mari kita sama-sama membuka bukunya, buku LKS-nya pada halaman 34. Nah, jadi di bagian bagian A itu numbers, yang artinya angka. Kita akan belajar tentang angka-angka, penyebutan angka-angka dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dalam bahasa Inggris angka ini, numbers ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu cardinal numbers, dan yang kedua itu ordinal numbers. Nah, apa itu Kak? Nah, jadi cardinal numbers ini biasanya digunakan untuk menunjukkan harga, menunjukkan waktu, terus menunjukkan penampilan fisik seperti tinggi badan, seperti berat badan. Nah, itu menggunakan yang cardinal numbers. Terus umur juga bisa dipakai yang menggunakan cardinal numbers. Nah, yang cardinal numbers ini kayak seperti apa Kak bentuk-bentuknya? Nah, cardinal numbers ini yang seperti biasa adik-adik, yang mungkin adik-adik sudah banyak tahu, seperti 1, 2, 3. Nah, itu cardinal numbers. Nah, mari kita sama-sama melihat di tabel berikut ini. Akan kakak bacakan. Nanti kalau kurang jelas, nanti kakak share lagi pakai pesan suara kakak di grup mengenai cardinal number. Oke, kakak bacakan aja dulu sekali. Yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000. Nah, jadi kita lihat. Jadi di tabel ini mulai dari angka 0, angka 0 sampai angka 1000, 1000. Nah, adik-adik. Jadi angka yang dari 0, 0 sampai 10, 10 itu penyebutannya biasa aja. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, kalau yang 11 itu 11, 12, 13. Kan yang sebenarnya kalau 3 kan 3, 3. Ini 13, 13. 30, 30. 30 pakai TY, pakai I di ujungnya nanti. 30, 30, 13, 13, 3, 3. Nah, oke. Ini beda kalau 11 sama 12, 11 sama 12 itu bukannya 12, 110, bukan, tapi 11. Terus yang 2 itu 12, bukan 20, bukan. Kalau ini kan 3 kan 13. Ini bukan 2 bukan, atau 1 bukan, tapi 11 dan 12. Nah, jadi adik-adik yang perlu adik-adik tekankan itu di bagian nomor 11 dan 12. Yang belasan itu pakai 10 ujungnya, pakai tin ujungnya, pakai tin. Kalau yang puluhan tuh pakai T, 30, 30, 40, 50. Nah, itu kalau belasan itu 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Nah, ada ujungnya tin. Kalau 20 itu 20 sudah. 20 bukan 20, bukan 20. Oke adik-adik lah. Nanti kakak share lagi untuk lebih jelasnya di pesan suara, nanti kakak share lagi lah. Ini sebagai penjelasan aja dulu. Oke adik-adik. Nah, kita lanjut ke ordinal numbers. Ordinal number. Nah, ordinal number itu apakah? Nah, ordinal number ini biasanya digunakan untuk menunjukkan tanggal, untuk menunjukkan posisi atau ranking. Nah, misalkan Muhammad Lana get first rank in this semester. Nah, Muhammad Lana mendapatkan ranking pertama di semester ini. Nah, misalkan gitu. Terus misalkan
Hayatun Nufus get first position in running competition. Nah, jadi artinya Hayatun Nufus mendapatkan posisi pertama di lomba lari. Nah, seperti itu. Jadi itu menunjukkan ranking, menunjukkan tanggal, dan menunjukkan posisi adik-adik lah. Nah, apa aja itu, Kak? Nah, contoh-contohnya adik-adik lah yang ordinal numbers nih. Macam-macamnya nih ada first, first yang artinya pertama, second yang artinya kedua, second, third, third yang artinya ketiga, fourth yang artinya keempat, fifth yang artinya kelima, sixth, sixth, sixth yang artinya keenam, seventh, seventh, seventh yang artinya ketujuh, eighth, eighth, eighth yang artinya kedelapan, ninth, ninth, ninth yang artinya ke-9, dan tenth, tenth, tenth yang ke-10, ke-10 maksudnya. Nah, jadi ini akan teruskan lagi lah. 11, 11, 11, 11 ke-11, 12, 12, 12 ke-12, 13, 13, 13, 13 ke-13, 14, 14, 14. Nah, lanjut langsung ke 20, 20, 20, 20 ke-20. Nah, terus kalau 21 yang ke-21 itu 21st, 21st, 22nd untuk ke-22, 23rd, 23rd itu yang ke-23, 30th, 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 30, 31st, 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 31. Nah, akan aku jelaskan lah. Jadi yang nomor yang pertama sampai yang 10 itu ada ingat-ingat di bagian yang pertama dan yang kedua sampai 3, karena itu berubah benar, beda. Misalkan 1 kan 1, 2, 3, ini beda first. Nah, yang pertama tuh first, second, third, third, third. Nah, ada ingat-ingat juga lambangnya tuh ada 1 atasnya ST. Nah, first itu ada 2 lambangnya ND, second itu ada 3 lambangnya RD, third. Nah, selanjutnya itu sama aja, maksudnya itu lebih mudah, fourth, fifth, mungkin penyebutannya aja lagi yang perlu adik-adik latih, tapi saatnya lebih mudah gitu. Kayak 4 kan 4, 4 kan 4, yang keempat berarti 4 kita tambah TH di ujungnya. Nah, fourth, fifth tinggal diubah gitu. Nah, pokoknya ada yang perlu adik perhatikan di bagian first, second, dan third. Nah, yang di bagian ke-11, ke-12, ke-13 yang belasan ini itu sama aja, tinggal tambah TH, 11th, 12th, 13th. Nah, ada TH, ada ya terlalu bunyi di ujungnya tipis-tipis. Nah, yang tadi 20 tadi 20th, 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 20, ada ditambahin 20th, 20th. Nah, 20th. Nah, nanti kita akan share juga lagi supaya lebih jelasnya tentang ordinal number ini, supaya ada yang bisa belajar lagi bagaimana cara penyebutannya. Nah, terus yang ke-21 itu mudah saja lagi, tinggal 20 tambah first. Nah, yang perlu adik-adik ingat juga kalau 21, 22, 23, terus 31, 32, 33. Nah, itu ingat perhatikan. Pokoknya kalau ada 1 tuh yang pertama tuh adik-adiknya tinggal tambahkan 21st, 22nd, 23rd. Nanti kalau 31 yang ke-31 30th, 32nd, 33rd. Nah, gitu. Kalau yang kelipatan angkanya tuh, nah ada satunya, misalkan 21 21st, 31 31st, 41 41st. Nah, selanjutnya seperti itu, ada firstnya. Nah, terus kalau 30 aja, Kak, 30 30 30 30, sama tadi kayak 20 20. Nah, sama aja. Nah, 31st kan habis ini sama aja. Terus kalau misalkan 24, Kak, ke 24 berarti 24, 24, 24. Nah, gitu aja. Cuma yang perlu kalian ingat itu yang 21st yang kelipatan 21, 31, 41. Nah, itu dan 3, 22, 20, 22, 32. Nah, itu yang perlu kalian ingat lah. Nah, itu dua dengan lah untuk numbers. Nah, kita ke halaman 35.
itu yang paling atas di halaman 35 yang table itu next 4. Nah itu yang soalnya 5 buting 5 buah. Di sini akan kakak bantu kalian bagaimana cara menjawabnya. Kita latihan lah, mungkin nanti kalian kalau mau ketemu soal yang seperti ini bisa sudah menjawabnya. Nah ini kakak kasih tahu lah. Nomor 1 57. Nah 50 itu berapa? 50 5 itu 5 15 kan 15. 50 berarti 5 50. Nah 7 1 2 3 4 5 6 7 7. Nah berarti 50 tuh. Nah 57. Nah mudah lagi. Nah kita cari ada 57 itu. Nah ada jawabannya yang E. Nah jadi adik-adik lah, kita lihat dulu kata pertama nih. Misalkan nomor 1 kan 50. 50 itu berapa kak? 50 itu 50. Nah kita lihat, kita cari pilihannya. Oh ada 50. Terus kita lihat di nomor kedua, kata kedua 7. 50 50 7 itu 7. Nah kita cari lagi kata keduanya 7. Nah angka keduanya 7. Oh 57 ada jawabannya. Nah berarti itu jawabannya. Nah mudah kali adik. Nah itu nomor 1 lah. Kita coba nomor 2, 200. Nah 200 kita tadi belajar sudah kok. Kalau 100 itu 100 kan 100. 200 berarti 200. Nah 200 satu angka pertama dulu kita lihat 200. 200 ada nggak jawabannya 200? Oh ada nih yang A 200. Nah berarti 200. Terus and 31. 30 30 itu berapa ya? 30. Nah ini kan 3 13 30. Nah berarti 3 13 30. Nah benar 30. 30 tinggal 30 30 30 31. 1 itu berapa? 1 berarti 1. 31 berarti 231. Nah 231 jawabannya mana adik-adik? Nah silahkan adik-adik jawab pas itu, tandai di buku LKS atau di buku latihannya, tandai jawabannya. Nah 231 mudah kan? Nah terus lanjut kita ke nomor 3 600. Nah tadi kan 200, ini 600. 1 2 3 4 5 6. 6 berarti berapa? Benar 600. 600 600 itu nggak jawabannya 600? Oh ada nih 600. And 20 20 berapa? 20 ayo 20 20 20 2 12 20 20. Oke 20 20 16 16 16 16. Nah berarti 29. Ya Allah 29 maka kalah 29 29. Nah jadi 620 sem 9 itu berapa? 9 sem ya benar 9. Berarti jawabannya 629. Nah silakan ada yang jawab. Terus 80 nomor 4 80 80 80 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah berapa? 8 benar 8. Ini 18 18 80 80 benar 80 second. Nah ini pakai second 80 second berarti second itu berapa tadi? Second itu berapa? Ayo. Nah first second berarti kedua berarti 82. Nah 82 ke 82. Nah benar adik-adik, silakan adik-adik jawab. Terus yang terakhir 100. Nah 100 100 berapa? 100 100 itu 100 benar 16 16. Ini ada th nya di ujung 16 16 berarti dia bilangan ordinal, berarti bilangan ordinal. Nah berarti 16 6 itu berarti berapa? 6 1 2 3 4 5 6 6 6 16 16 berarti ke 16. Berarti kalau kita gabung 116. Nah berarti 116 yang ke 116. Nah ada tuh jawabannya, silahkan ading isi. Oke. Nah jadi gitu aja jadinya. Jadi adik-adik perhatikan dulu angka pertamanya, kode kata pertamanya. Terus adik-adik hafal-hafal yang 1 2 3 4 5 6 itu dihafal. Paling tidak adik-adik hafal dulu sampai 10 lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Paling tidak itu dulu adik-adik hafal. Pokoknya adik-adik ingat. Oke adik-adik. Nah kita lanjut ke bagian time, artinya waktu. Oke adik-adik. Nah di bagian halaman 35 yang bagian bawah time, yang B time artinya waktu. Nah jadi kalau kita ingin mengucapkan waktu dalam bahasa Inggris itu seperti apa kak? Nah ini contohnya akan kakak kasih tahu. Di buku adik ada 5 gambar. Nah ada 5 gambar jam. Nah, kalau yang pertama adik lihat yang pertama akan kakak bacakan it is 6 o'clock. It is 6 o'clock. It is 6 o'clock yang artinya tepat jam 6, tepat jam 6, tepat pukul 6, tepat pukul 6. Nah atau pukul 6 tepat, pukul 6 tepat, terserah. Pukul 6 tepat, tepat pukul 6.
terserah ading, pokoknya itu artinya. Oke, tepat pukul 6. Terus lanjut kita ke jam yang kedua, yang dari kiri, dari kiri lah, dari kiri, dari kiri ke kanan. It is a quarter past 6. It is a quarter past 6. It is a quarter past 6, yang artinya jam 6 lewat seperempat. Jam 6 lewat seperempat. Jam 6 lewat seperempat. Nah, gitu artinya lah. It is a quarter past 6. Jam 6 lewat seperempat. Nah, oke, jam yang ketiga, dari kiri ke kanan lah, jam yang ketiga. It is a half past 6. It is a half past 6. It is a half past 6, yang artinya jam 6 lewat setengah. Jam 6 lewat setengah. Jam 6 lewat setengah. Nah, itu artinya lah. Nah, gitu. Lanjut kita ke jam yang keempat. It is a quarter to 7. It is a quarter to 7. It is a quarter to 7. Nah, yang artinya seperempat menuju jam 7. Seperempat menuju jam 7. Seperempat menuju jam 7. Nah, itu adalah. Terus yang jam terakhir, it is 7 o'clock. It is 7 o'clock. Tepat jam 7. Tepat pukul 7. Pukul 7 tepat. Nah, terserah aja. Nah, jadi akan kita bahas kalau ading ingin mengucapkan tepat pukul 5 atau tepat pukul 6. Nah, ading-ading tuh tinggal bilang it is 6 o'clock. It is 6 o'clock. Tepat pukul 6. Nah, itu mudah. Kalau misalkan jam 6 lewat seperempat, jam 6 lewat 15 menit, misalkan lah, tinggal ading bilang it is a quarter past 6. Kalau lebih, ingatilah, kalau lebih berarti pakai kata pas. Tuh ada yang melihat lebih itu di kosa katanya atau kata kuncinya pas. Seperempat itu quarter. Seperempat itu quarter. Jadi kalau ada yang ingin mengucapkan jam 6 lewat seperempat, tinggal bilang it is a quarter past 6. It is a quarter past 6. Jam 6 lewat seperempat. Nah, kalau lewat itu pakai pas. Kalau lewat itu kata kuncinya pas. Setelah seperempat itu quarter. Oke nih ading. Nah, kita lanjut. It is a half past 6. Kalau adik-adik ingin bilang jam 6 lewat setengah atau jam 6 lewat 30 menit, adik tinggal bilang it is a half past 6. Sama. Kalau lebih, kan ini lebih, jam 6 lebih setengah, jam 6 lebih setengah, jam 6 lebih setengah, berarti kan lebih, berarti pakai pas. Sedangkan setengah itu a half, atau kuncinya a half. Nah, ini a half. Kalau seperempat tadi a quarter, kalau setengah tadi a half, pas. Nah, lebih setengah, jam 6 lebih setengah. Nah, terus kalau adik ingin bilang jam 6.45 atau jam 7 kurang seperempat, sama aja sih, jam 6.45 atau jam 7 seperempat, kita pakai jam 7 kurang seperempat ya. Jam 7 kurang seperempat. Berarti ada yang bilang it is a quarter to 7. It is a quarter to 7. Sama seperempat tadi, a quarter. Cuma karena ini kurang seperempat, berarti pakai kata kuncinya to. Kalau lebih tadi pas, kalau kurang itu to. Jadi it is a quarter to 7. Jadi 15 menit menuju jam 7. Seperempat menuju jam 7. Kan 15 menit menuju jam 7. Maksudnya seperempat menuju jam 7. Nah, jadi adik-adik ingat, kalau ingin mengucapkan tepat pukul sekian, tinggal bilang it is bla 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 o'clock. It is bla 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 o'clock. It is 1 o'clock, it is 2 o'clock, it is 3 o'clock, terserah. Pokoknya ingat it is bla 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 o'clock. Nah, kalau misalkan lebih seperempat, ada ingatnya it is a quarter past bla bla bla. It is a quarter past sekian. Nah, misalkan it is a quarter past 6, berarti saat jam 6 lewat, jam 6 lebih seperempat, jam 6 lewat seperempat. Nah, gitu adik-adik lah, lewat lebih itu pakai pas, seperempat itu quarter. Nah, terus yang ketiga adik-adik ingat it is a half past 6. It is a half past sekian. Nah, kalau ingin mengucapkan jam 6 atau jam sekian lewat setengah, it is a half past sekian. It is a half past 7. Jam 7 lewat setengah. Nah, tempat itu adalah. Terus yang keempat ini, kalau misalkan adik-adik ingin mengucapkan, ingat-ingat kalau ingin mengucapkan jam 7 kurang 15 menit atau jam 7 kurang seperempat, berarti kita ucapnya is a quarter to 7. It is a quarter to 7. It is a quarter to sekian. Nah, jadi seperempat jam menuju
jam 7, seperempat jam menuju jam sekian. Nah, seperti itu adik-adik lah. Ingat kalau tepat bilang o'clock, kalau seperempat a quarter past, kalau seperempatnya lebih a quarter past, kalau misalkan setengah jam lebih a half past, kalau seperempatnya kurang a quarter to. Nah, ingat adik-adik lah, o'clock, a quarter past, a half past, a quarter to. Oke adik-adik, kita lanjut ke halaman berikutnya adik-adik lah, halaman 36. Nah, halaman ya kakak juga lupa. Nah, halaman ini juga kita pakai, halaman ini kita pakai cardinal number, berarti yang 1, 2, 3. Nah itu, nah, jadi kalau halaman ini 36, kalau 30 itu berapa adik-adik? 30, 3, 13, 30. Nah berarti 30 itu 30, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah berarti 36. Nah halaman 36. Nah adik-adik sudah bisa belajar bagaimana cara menghitungnya dalam bahasa Inggris, dalam menebak-nebak nih, maksudnya mengartikannya 36 berapa, 37 berapa dalam bahasa Inggris. Nah sambil dengan latihan lah. Oke, kita lanjut. Di sini ada nomor 1 yang paling atas di halaman 36, nomor 1, asking the time. Nanti menanyakan waktu, artinya asking the time, menanyakan waktu. Oke, kita bacakan. What time is it now? What time is it now? What time is it now? Yang artinya jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Oke. Terus yang lanjut, what is the time? What is the time? What is the time? Jam berapa? Nah, jam berapa? Jam berapa? Nah, gitu kali lah. Itu menanyakan waktu. Terus, what time is it right now? What time is it right now? What time is it right now? Nah, artinya jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Sama saja. Jam berapa sekarang? Nah, gitu. Terus, do you know what time is it? Do you know what time is it? Do you know what time is it? Yang artinya, apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Apakah kamu mengetahui jam berapa sekarang? Nah, lanjut. May I know what time is it? May I know what time is it? What I know what time is it? Yang artinya, bolehkah aku mengetahui jam berapa sekarang? Bolehkah aku mengetahui jam berapa sekarang? Bolehkah aku mengetahui jam berapa sekarang? Oke, lanjut. What time exactly the movie start? What time exactly the movie start? What time exactly the movie start? Nah, dengerinlah, yang artinya jam berapa, tepat jam berapa film itu dimulai. Tepat jam berapa film itu dimulai. Tepat jam berapa film itu dimulai. What time exactly the movie start? Tepat jam berapa film itu dimulai. Oke, adik lanjut. When does the store is open? When does the store is open? When does the store is open? Nah, kapan toko itu buka? Kapan toko itu buka? Kapan toko itu buka? When does the store is open? Dan yang terakhir, when should we meet again? When should we meet again? Yang artinya, kapan seharusnya kita bertemu lagi? Kapan seharusnya kita bertemu lagi? We should, when should we meet again? Kapan kita seharusnya bertemu lagi? Oke, adik. Nah, yang terakhir nih ada giving the time. Nah, tadi kan asking the time, giving the time. Bagaimana cara kita meresponnya, memberitahukan jam berapa. Nah, gitu. It is a half past 5. It is a half past 5. Yang pertama, it's a half past 5. Jam 5 lebih jam 5 lebih setengah. Jam 5 lebih setengah. Jam 5 lebih setengah. Atau bisa bilang it is 5 o'clock. Tepat jam 5. Jam 5 tepat. Nah, bisa juga sebut. Terus lanjut, the bus arrives at 10 o'clock. The bus arrives at 10 o'clock. The bus arrives at 10 o'clock. Yang artinya bis itu tiba tepat pada jam 10. Nah, bis itu tiba tepat pada jam 10. Bis itu tiba tepat pada jam 10. The bus arrives at 10 o'clock. Lanjut, it arrives at 10 o'clock. It arrives at 10 o'clock. Yang artinya itu tiba tepat pada jam 10. It arrives at 10 o'clock. Itu tiba tepat pada jam 10. Oke nih adik. Nah, terus yang terakhir nih, ada kata tambahkan. Bisa kalian sebut tadi yang seperti yang di awal tadi. It is 5 o'clock. Nah, itu salah satu cara kita menjawab atau merespon bagaimana orang tanya tentang jam. Misalkan, what time is it? Nah, terus kita bilang, it is 5 o'clock, it is 7 o'clock. Nah, itu bisa juga. Oke adik-adik lah, kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu kita akan simpulkan nih tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, kita tadi sudah belajar tentang angka dan waktu, numbers and time. Oke, numbers tadi terbagi menjadi dua. Ada yang cardinal, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
yang gunanya untuk menunjukkan umur, untuk menunjukkan harga, untuk menunjukkan tinggi badan, untuk menunjukkan berat badan, dan untuk menunjukkan waktu. Nah itu dan lain-lain, itu yang kardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Terus tadi terbagi lagi menjadi yang selanjutnya yang kedua itu ordinal. Yang ordinal tadi yang first, second, third, fourth, fifth, sixth dan seterusnya. Nah itu gunanya untuk menunjukkan posisi urutan dan untuk menunjukkan tanggal. Nah itu adalah perlu adik-adik ingat, perlu adik-adik perhatikan. Terus kita sudah belajar tentang time juga, time waktu. Nah tadi waktu tadi kalau kita ingin memberitahu jam 6 tepat kita bilangnya it is 6 o'clock. Terus kalau jam 6 lewat seperempat it is quarter past 6. Kalau kita bilangnya, kalau kita ingin bilang jam 6 lewat setengah it is half past 6. Kalau kita ingin bilang jam 7 kurang seperempat it is quarter to 7. Nah seperti itu adik-adik, perlu adik-adik ingat. Terus ada asking the time, tadi ada contohnya seperti what time is it, what time is it right now, what the time. Nah seperti itu asking the time tadi. Terus kalau kita mau meresponnya giving the time, kita bisa bilang seperti tadi it is 6 o'clock, it is half past 6. Nah seperti itu the bus arrives at 10 o'clock. Nah seperti itu adik-adik lah, pokoknya adik-adik pahami, adik-adik perhatikan perlahan pembelajaran yang kakak kasih ini videonya. Kalau masih ada yang kurang paham tolong bilang ke kakak, tolong tanya ke kakak di grup, bisa di, kalau malu bisa via CP, bisa via chat langsung ke kakak, nggak apa-apa, pokoknya bilang aja lah kalau ada yang masih belum paham. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah kakak minta maaf salah hilap, kakak minta maaf, dan mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa adik perhatikan dengan seksama. Oke adik-adik, nah itu aja dulu dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.